Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Melanjutkan materi kitab fikih dari kitab Fathul Qorib yang saya baca matanya takrib yang paling atas. Melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi amin amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Pengertian tentang haid dan tentang nifas sudah disebutkan di pelajaran sebelumnya, apa itu darah haid dan apa darah nifas beserta kaidah waktu-waktunya. Sama niyatu asya'a, 8 perkara. As-sholatu, pertama sholat. Sholat tidak boleh dilakukan bagi orang haid maupun orang nifas. Entah itu sholatnya sholat wajib, sholat sunnah, tetap nggak boleh. Sesuatu yang ibadah yang serupa dengan sholat dan tidak boleh dilakukan bagi orang haid maupun orang nifas adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, ini sama, tidak boleh dilakukan. Wassaumu, dan puasa. Puasanya puasa sunnah maupun puasa wajib, dia tidak boleh melakukannya. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Terus bagaimana dengan orang yang punya tanggung jawab untuk menghafal atau membaca? Dia ketika sedang haid maupun nifas boleh membaca, hanya saja niatnya dirubah. Jangan membaca Al-Quran, niat membaca zikir, niat membaca nasihat-nasihat, hikmah, hikayah yang ada dalam Al-Quran. Atau baca saja tapi secara mutlak, niat baca gitu aja, tanpa diniatin niat baca Al-Quran. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Wa hamluhu, dan membawanya. Mushaf, kalau bukan mushaf tidak apa-apa. Memegang mushaf dan membawanya. Terus bagaimana dengan kitab tafsir, Ustaz? Kalau seandainya dalam kitab tafsir itu tafsirnya lebih banyak daripada daripada ayat-ayat Al-Qur'annya atau daripada lafaz Al-Qur'annya, maka tidak apa-apa. Atau terjemahan Al-Qur'an, kalau terjemahannya lebih banyak daripada lafaz Al-Qur'annya, maka tidak apa.
dalam tadi membaca Al-Quran, itu kan nggak boleh itu. Atau kalau ketika yang dibaca bukan Al-Quran, dari kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, itu nggak apa-apa. Atau yang dibaca itu ayat Al-Quran yang sudah dimansuh, sudah diganti, sudah dihilangkan, maka tidak apa-apa. Seperti ada ayat tentang masalah perzinaan, hukum rajam bagi orang yang berzina, laki-laki maupun perempuan, itu membaca itu nggak apa-apa bagi orang haid, karena ayat tersebut sudah dimansuh. Bunyi ayatnya adalah, ini nggak ada dalam Al-Quran karena sudah dimansuh. Sudah dimansuh artinya dulu pernah turun, dan setelah beberapa saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah SWT, disebutkan bahwasanya ayat tersebut sudah diganti. Bunyi ayatnya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattatan nakalam minallah wallahu azizun hakim. Terus wadukhulul masjidi, dan masuk masjid. Wadukhulul masjidi, dan masuk masjid jika khawatir bakalan mengotori masjid. Kalau di kitab lain disebutkan itu al-lubsu, atau berdiam diri dalam masjid. Tapi kalau hanya melewati saja dari satu pintu, berjalan terus keluar pintu yang lain, lewat saja, jika dia khawatir bakalan mengotori masjid, tidak boleh. Tapi kalau dia merasa aman, tidak bakal mengotori masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau berdiam diri di dalam masjid itu mutlak, nggak boleh. Wat tawafu, dan tawaf. Wal wat'u, dan jima. Wal istimta'u, dan bersenang-senang. Bima bainas surrati warukbati, dengan sesuatu antara pusar dan lutut. Bersenang-senang ketika sedang haid, bersenang-senang antara pusar dan lutut, maka ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Ada 8 hal yang menjadi larangan dalam bagi orang haid dan nifas. Pertama, sholat, puasa. Kedua, ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, memegang dan membawa mushaf. Yang kelima, masuk masjid bagi yang khawatir bakalan mengotorinya. Yang keenam, tawaf. Yang ketujuh, jima. Yang kedelapan, bersenang-senang antara pusar dan lutut. Ini wayahrumu, dan haram alal junubi, bagi orang junub. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Pertama, as-sholatu, sholat. Sama ini hukumnya seperti yang sebelumnya tadi, wajib maupun sunnah, tidak boleh. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran, sama seperti sebelumnya. Kalau dia tidak baca Al-Quran, yang dibaca Taurat, Zabur, Injil, enggak apa. Atau membaca ayat yang sudah dimansuh, sudah ditiadakan dalam Al-Quran, tidak apa-apa. Kalau sedang junub niat membaca Al-Quran, tidak boleh. Boleh kalau dia niat baca selain Al-Quran, niat baca zikir, atau niat
membaca secara mutlak. Ini saya ulang-ulang karena ini penting, dan alhamdulillah kita di setiap harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi jangan lupa, kalau sedang junub jangan niat baca Al-Quran. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Wa tawafu, dan tawaf. Tawaf sama ini dilarang, karena tawaf syaratnya adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wal lubsu, dan berdiam diri. Fil masjidi, dalam masjid. Duduk-duduk di masjid bagi orang junub nggak boleh. Misal, kalau seandainya ada orang di dalam masjid, dia tidur-tiduran, setelah itu mimpi basah, maka dia setelah bangun ya wajib keluar. Wa yahrumu, dan haram alal muhdisi, bagi orang hadas kecil. Salah satu asya'a, 3 perkara. As-sholatu, pertama sholat, sama hukumnya seperti yang sebelumnya. Wa tawafu, dan tawaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf atau Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawanya. Ini ada 3 hal-hal yang diharam, hal-hal yang diharamkan di sini. Pertama tadi yang diharamkan bagi orang yang haid atau orang nifas, dan kedua yang diharamkan bagi orang junub. Yang terakhir adalah yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Nah, terus babnya ini kan tentang masalah haid, nifas, dan istihadah. Kok istihadah? Bagi orang istihadah bagaimana Ustaz? Orang yang mengeluarkan darahnya istihadah, apakah dia masuk ke haid dan nifas? Tidak. Kalau orang istihadah hukumnya seperti orang biasa, tidak ada yang dilarang bagi dia. Ketika waktu sholat wajib sholat, ketika waktu puasa boleh puasa, boleh baca Al-Quran. Kitabu ahkamis sholati, kitab tentang hukum-hukum sholat. As-sholatu, sholat. Al-mafrudatu, yang diwajibkan. Khamsun, itu 5. 1. Az-zuhru, sholat zuhur. Wa awal waqtiha, dan awal waktunya. Zawalus syamsi, itu tergelincirnya matahari. Maksud tergelincirnya matahari ini, jadi ketika di saat pertengahan siang atau di siang hari, pas matahari berada di atas seseorang atau berada di atas suatu benda yang berdiri di atas benda tersebut pas, maka ketika matahari di atas suatu benda pas titik di atasnya, itu nggak ada bayangannya, karena cahaya ketika mengenai benda pas itu nggak mengeluarkan cahaya, bayangan maksudnya, bukan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan bayangan. Nah, baru ketika agak miring sedikit itu bakalan mengeluarkan bayangan. Nah, ketika matahari berada di atas kepala pas atau berada di atas suatu benda pas, itu namanya waktu istiwa. Itu belum masuk waktunya sholat zuhur.
masuknya waktu sholat zuhur adalah ketika matahari sudah bergeser ke barat sedikit, geser ke barat sedikit. Kalau sudah bergeser ke barat sedikit, baru muncul bayangan di arah timurnya. Nah, waktu tergelincirnya matahari ke barat sedikit, bergesernya itu mulai waktunya sholat zuhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya, idza sara zillu kulli syai'in, apabila menjadinya bayangan setiap benda. Idza sara zillu kulli syai'in, apabila menjadinya bayangan setiap benda. Mislahu, itu semisalnya. Kita taruh benda, misal ada benda tiang berdiri setinggi 1 meter. Nah, itu ketika matahari berada di atas tiang pas tersebut kan tidak mengeluarkan bayangan. Tapi kalau matahari geser ke barat sedikit, baru muncul bayangan di arah timurnya. Akhir dari waktu sholat zuhur adalah ketika matahari bergeser, atau ketika matahari sudah mengeluarkan bayangan di arah timur. Artinya matahari semakin bergeser ke barat. Ketika matahari mengeluarkan bayangan di arah timurnya, dan panjang bayangan tersebut sesuai panjang tiang. Tiangnya 1 meter, terus bayangannya 1 meter. Nah, itu ketika sudah sama, pas, itu akhir dari waktu sholat zuhur. Ba'da zilli zawali, setelah tergelincirnya bayangan. Wal asru, dan sholat asar. Wa awal waktiha, dan awal waktunya. Az-ziyadatu, itu bertambahnya awal waktiha, dan awal waktunya. Az-ziyadatu, itu bertambahnya bayangan. Ala zilil misli, atas bayangan semisalnya. Atas bayangan semisalnya. Dalam tanda kurung, semisal di sini adalah yang sama itu. Yang sama. Mulai waktu asar adalah, tadi kan akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan tersebut panjangnya sudah sesuai dengan panjangnya tiang atau tinggi suatu benda. Kalau seandainya bayangan tersebut melebihi panjangnya kalau bayangan tersebut panjangnya sudah melebihi panjang tiang, maka itu sudah masuk waktunya sholat asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya sholat asar. Fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar. Ditulis saja seperti itu, waktu ikhtiar. Nanti penjelasan panjangnya akan Ustaz jelaskan di kelas. Jadi di setiap waktu sholat itu ada jenis-jenis waktunya, ada macam-macam waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah, ada waktu uzur, ada waktu darurah. Nanti itu tulis saja gitu, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar. Dalam waktu ikhtiar. Ila zillil mislaini, sampai 2 kali lipat panjang bayangan. Ila zillil mislaini, sampai 2 kali lipat bayangannya, gitu, biar singkat. Wa fil
jawazi dan dalam waktu jawaz ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Itu akhir dari waktu sholat asar. Jadi maksudnya adalah terbenamnya matahari secara sempurna. Kalau lingkaran matahari belum terbenam semuanya, itu belum selesai waktu sholat asar. Dan juga belum masuk waktunya sholat maghrib. Kapan masuk waktunya sholat maghrib? Wal maghribu dan sholat dan maghrib, wa waktuha dan waktunya, wahidun itu satu, waktunya sholat maghrib satu. Wahua yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam penuh secara sempurna, itu waktunya sholat maghrib. Wa bimiqdari ma yu'azinu, dan sekadar waktu untuk azan. Wa yatawaddu, dan berwudu. Wa yasturul aurata, dan menutupi aurat. Wa yuqimus sholata, dan mengiqomahi sholat. Wa yusolli khamsa raka'atin, dan sholat 5 rakaat. Nah, sebatas itu pendeknya waktu sholat maghrib. Makanya musannif menyebutkan waktunya itu satu, yaitu waktunya kapan? Mulai dari terbenamnya matahari secara sempurna, terus sekedar waktu untuk azan, waktu untuk berwudu, waktu untuk menutupi aurat, waktu untuk iqamah sholat, waktu untuk melaksanakan sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu 3 sholat maghrib, 2-nya ba'diyah. Nah, itu sudah selesai. Tapi itu ada pendapat lain yang disebutkan, ditambahkan dalam kitab kalian itu dalam kurung itu. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir sholat maghrib. Idza ghaba, apabila telah hilang, asyafaqul ahmaru, awan merah. Apabila awan merah di langit sudah hilang, sudah gelap, maka selesailah waktu sholat maghrib. Wal isya'u, dan sholat isya. Wa awal waktiha, awal waktunya. Idza ghaba syafaqul ahmaru, idza ghaba, apabila telah hilang asyafaqul ahmaru, awan merah. Dengan berakhirnya waktu sholat maghrib, masuk waktunya sholat isya. Wa akhiruhu, dan akhirnya, fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar. Ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Jadi malam itu ada sepertiga awal, pertengahan malam, sepertiga akhir. Sepertiga malam ya kira-kira sampai jam 9:30-an itu. Jam 9 sampai jam 10 itu. Sepertiga awal malam, itu waktu ikhtiarnya. Wafil jawazi, dan dalam waktu jawaz, ila tulu'il fajri tsani, sampai munculnya fajar kedua. Fajar kedua dalam kurung fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar kazib itu yang pertama, yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq itu masuk waktunya sholat subuh. Wasubhu, dan subuh. Wa awal waktiha, dan awal waktunya. Tulu'ul fajri tsani, munculnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya subuh. Fil ikhtiyari,
dalam waktu ikhtiar ilal isfari sampai terlihat agak agak terang. Ilal isfari sampai agak terang. Ini matahari belum muncul, belum. Cuma sudah mau muncul tapi belum muncul. Jadi lingkungan sekitar itu udah kelihatan agak terang, tapi belum terbit matahari. Wafil jawazi, dan pada waktu jawas, dalam waktu jawas, ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit, selesailah waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Sampai di sini dulu. Tadi Ustadz tidak banyak menjelaskan, lebih menitik beratkan, banyak mengartikan terlebih dahulu. Nanti penjelasan panjang lebarnya insyaallah bakalan disampaikan di kelas, mengingat kajian kita, pembelajaran kita sistem jarak jauh. Jadi